Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pria yang bernama Alqamah. Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang sangat taat. Tak pernah sekalipun ia melalaikan salat fardu maupun sunnah. Kemudian puasa dan sedekah pun tak pernah ia lewatkan. Namun di penghujung hayatnya, ia sangat susah mengucapkan kalimat syahadat. Seperti apa kisahnya? Simak kisah ini sampai habis. Sebelum kita mulai, berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebarkan syiar dan dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi video bermanfaat selanjutnya. Dan bagikan juga video ini kepada teman dan saudaramu, agar apa yang kalian tahu, mereka juga tahu. Dikisahkan pada suatu hari saat Alqamah mengalami sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dengan tujuan memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid. Sesampainya di sana, 3 sahabat utusan Rasulullah SAW ini langsung segera menalkin Alqamah. Akan tetapi lisan Alqamah keluh tak kuasa berucap. Di tengah-tengah suasana yang duka ini, akhirnya 3 sahabat utusan Nabi tadi memutuskan untuk kembali dan memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, Amr, Bilal, dan Suhaib menceritakan apa yang terjadi di rumah Alqamah. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepada beliau, ada wahai Rasulullah, ibunya, akan tetapi ia sudah sangat sepuh. Kemudian Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Lalu ibunda Alqamah berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Kemudian dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya di sana, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepada aku, dan jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepada aku. Bagaimana keadaan anakmu? Lalu ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasulullah, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda lah yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Sela ibunda Alqamah. Kemudian Nabi pun menjawab, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian sang ibunda Alqamah berkata, wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah. Kemudian kali ini Nabi SAW kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum?
Siapa tahu Ibunda Alqomah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqomah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqomah mengucapkan kalimat tauhid. Setelah itu, Bilal pun masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqomah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqomah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga, Alqomah mengembuskan nafas terakhirnya. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Dan setelah dikafani, bersama para sahabat, beliau pun mensolati jenazahnya. Kemudian pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato. Beliau mengatakan, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikannya dan keadilannya kecuali ia bertobat, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, dan murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran. Yang pertama, Alqomah ialah gambaran seseorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Yang kedua, Alqomah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah yang tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan memperbaiki sikap. Yang keempat, kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Yang kelima, betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqomah. Ia memilih memaafkan Alqomah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Yang keenam, siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka. Demikian tutur pesan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.